Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismu. Oke, kali ini kita bersama dengan influencer yang terkenal di Sragen. Oke, dengan Rian Alinsky. Oke, insyaallah. Terima kasih banyak. Ya, sehat ini Mas? Alhamdulillah sehat juga. Oke, terima kasih menyempatkan waktunya dengan kesibukan yang luar biasa sepertinya. Sebenarnya sih nggak sibuk-sibuk banget sih Mas ya. Karena ini kan masih nuansa bulan, kalau orang bilang kan bulan slow ya. Oke. Jadi jobnya masih agak sepi gitu. Oh, nah nanti nunggu mungkin nikah awal ya? Juli nih yang agak lumayan nih. Oke. Siap. Gini Mas Rian, nanti kita ingin ya diskusi aja sih, ngobrol biasa, asik aja. Jadi gini, ini kan kebetulan juga Mas Rian sudah jadi influencer yang Masya Allah di Sragen itu banyak yang sudah tahu namanya. Oke. Alhamdulillah. Mungkin teman-teman sobat podcastmu itu belum tahu nama aslinya gitu. Oke. Atau kesibukannya atau profilnya mungkin bisa diterangkan. Iya bener. Karena banyak juga yang beberapa ada yang nanya juga sebenarnya nama aslimu tuh siapa gitu ya. Di sini saya memperkenalkan diri, nama asli saya adalah Sukron Jazilan Rahmatullah. Masya Allah, namanya Sukron. Gitu. Dan nama Rian. Kalau tadi kan Alinsky itu senior saya waktu di radio dulu, Alihkan lebih tepatnya. Rian Alihkan, ya itu nama waktu kemarin siaran di salah satu radio di Sragen gitu. Dan akhirnya saya pakai sampai sekarang. Oh gitu. begitu, siap. Ya. Oke, Sobat Podcast, jadi salah satu Mas Rian ini juga dulu penerima beasiswa Lazismu ya Mas. Betul ya, Masya banget. Allah. Dan kita tuh bangga, ternyata beasiswa kita, alumni kita menjadi orang keren di Sragen. Amin. Oke, Mas Rian, kesibukannya selain kayak beberapa kali saya lihat kayak di private gitu kan, terus ada di pernikahan, terus ada juga di kemarin siaran awal Sempat siaran juga waktu setelah dulu SMA, kemudian lulus, kemudian mencoba untuk terjun di dunia radio. Nah itu sebagai awal perjalanan saya menjadi seorang MC sih. Oke. Gitu. Saya itu masih ingat betul waktu dulu masih sekolah gitu. Masya Allah nggak seperti Saya ini. nggak malu loh Mas ini sebenarnya. Nggak seperti ini bentuknya. Oke, dulu itu masih ingat gitu kan ngobrol dengan Mbak Rohi waktu itu punya cita-cita pengen jadi YouTuber kayak gitu kan. YouTuber, entertainer. Betul. Terus itu dulu langkah awalnya gimana sampai ke titik ini? Dulu langkah awalnya sebenarnya sih kalau dibilang perjalanan itu panjang banget ya Mas ya. Maksudnya dari kecil kan emang saya termasuk ini buat teman-teman yang lagi nonton ya. Betul. Ini buat kalian yang mungkin sekarang lagi jadi korban bullying dan saya pengen banget Mas jadi penggerak untuk stop bullying gitu loh. Kayak gitu. Karena dari dulu dari kecil kan saya sebagai korban bullying juga, entah dari lingkungan keluarga, sekolah, bahkan dimanapun selalu dapat bullying gitu kan. Karena mungkin ya orang lain tuh ngelihatnya, ih cowok kok gini gitu. Maksudnya dari tingkah lakunya dan lain-lain. Terus habis itu dari SD, SMP, pokoknya udah ada niatan buat pokoknya suatu saat pengen dia jadi seorang penyanyi. Awalnya penyanyi gitu loh, bukan yang entertainer meluas gitu kan. Nah, pengen banget jadi seorang entertainer, penyanyi gitu kan. Terus habis itu waktu masuk SMP, waktu itu lagi hitsnya radio tuh ya, dengerin lah. Oh, suatu saat aku pengen jadi penyiar nih. Nah, waktu itu belum kepikiran buat jadi seorang MC gitu loh. MC itu apa aku nggak tahu gitu kan. Terus pengennya tuh jadi seorang penyiar, announcer gitu. Sampai akhirnya SMP, lanjut SMA, masih waktu itu aktif banget ikut lomba-lomba meskipun gagal ya guys, nggak apa-apa. Terus habis itu waktu lulus SMA itu aku nggak langsung masuk ke dunia radio gitu. Jadi awalnya juga kayak ikut job fair kayak gitu loh Mas, ikut job fair kayak gitu. Dan pokoknya yang paling aku banggakan adalah aku pernah menjadi bagian dari Lazismu. Itu paling membuat aku bangga. Yang akhirnya waktu itu bisa SMA bisa lulus dari kelas 1 sampai kelas 3 dengan lancar. Karena waktu itu sempat ini aku cerita sedikit juga waktu itu. Jadi pernah SMA sempat gak bisa sekolah dan gak bisa bayar SPP juga. Sampai akhirnya dikasih jalan waktu itu dari kepala sekolahnya SMK 1, wakil kepala sekolah kalau nggak salah, diarahkan buat ke Lazismu gitu. Kalau di Lazismu itu ada program beasiswa buat anak yatim atau yang kurang mampu kayak gitu. Habis itu
saya mengajukanlah ke Lazismu dan akhirnya Mbak Rohilah yang menjadi penyalur saya, yang membina saya, bukan penyalur ya, yang membina saya waktu itu sampai akhirnya sampai lulus dibiayai sepenuhnya SPP oleh Lazismu. Tepuk tangan dulu dong. Masya Allah, oke. Nah, terus sampai akhirnya lulus SMA, mencoba untuk cari lowongan-lowongan radio, akhirnya daftar di salah satu radio di Sragen gitu. Akhirnya seleksi sekitar kurang lebih 30-an orang, diambil 2 orang, aku keterima di situ. Akhirnya jadi penyiar kurang lebih 6 bulan di radio 1, terus habis itu pindah lagi ke radio 2 kurang lebih 2 tahunan lebih, dan sampai akhirnya waktu itu belum jadi MC Mas, belum ada gambaran buat apa tuh MC gitu, sampai akhirnya dapat tawaran buat event, dan tepat di tahun 2018 mulai itu jobnya makin rame, dan yang paling rame itu di 2019-an gitu. Oke. Itulah. Siap. Menarik sekali. Jadi MC gitu. Oke, siap. Jadi gini, saya tertarik tadi. Ketika posisinya Mas Rian dulu, ketika kayak anak-anak yang kondisi dibully itu kan otomatis pengen lepas dari situ ya. Betul. Itu Mas Rian dulu gimana sih langkahnya yang dilakukan? Karena otomatis ini kan yang melihat juga banyak ya. Mungkin entah orang tuanya, entah mungkin yang mereka juga korban bullying. Mungkin bisa dijelaskan Mas, apa dulu? Oke. Kalau dulu awal-awal tetap itu sih Mas, masih kayak belum bisa menerima juga, dan pastinya belum berani untuk melawan gitu. Nah, sebenarnya kuncinya biar kita nggak dibully itu apa? Kita diem, abis itu kalau bisa kita berani melawan gitu loh. Setidaknya kita berani menunjukkan kalau kita itu tidak sesuai dengan apa yang mereka omongkan gitu. Jadi pokoknya intinya jangan malah pasrah gitu. Itu jangan malah pasrah. Kalau bisa jangan pasrah, yang penting harus berani melawan. Dengan kita melawan dan kita menunjukkan ke orang tersebut kalau kita tidak sesuai dengan apa yang mereka omongkan, otomatis nanti juga mereka akan berhenti untuk membuli kita. Oke, berarti tetap harus pembuktian ya, bukan pembuktian itu yang paling penting. Terus gini, saya kan lihat di IG-nya, terus sudah mulai masuk ke TikTok juga. Nah, kayak gitu. Bu, kita dikasih tahu tipsnya gitu biar ngangkat gitu kan, biar TikToknya juga banyak, IG-nya juga banyak followernya gitu, apa? Sebenarnya kayak gitu sih, yang penting rutin dan pastinya konsisten bikin konten Mas. Kalau aku sendiri sih emang saat ini agak nggak konsisten ya bikin konten. Yang penting konsisten bikin konten, kira-kira kamu pengen konten apa, kuliner kah atau komedi atau apapun itu. Nah gitu. Yang penting konsisten bikin konten dan pastinya memberikan dampak yang baik untuk sekitar gitu. Oke, siap. Ini menarik sekali kayaknya Mas. Kita kan juga punya binaan beasiswa ya. Mungkin sekali nanti kita juga bisa kita hadirkan ya. Kita bisa hadirkan untuk memancing teman-teman di beasiswa kita juga. Karena memang gini, kita melihat justru yang paling bagus ketika di era sekarang itu adalah bagaimana ketika kita kayak tampil di depan kayak gitu ya, daripada hanya sekedar pegang alat-alat kayak gitu kan. Iya, nah ini penting ketika nanti bisa kita ajarkan untuk adik-adik gitu. Mungkin tips-tipsnya Mas apa sih yang membuat jenengan pede banget di depan umum kayak gitu? Sebenarnya sih kalau untuk itu saya masih kadang merasa insecure ya Mas ya. Kan kalau dulu kalau dulu kan nggak ada tuh istilah insecure. Nah kalau sekarang tuh masih ada kadang tuh insecure sama teman-teman yang mereka udah gini gitu kan. Cuman ya kembali lagi uang sinawang itu ada kan. Nah yang paling penting kalau pengen pede tampil di depan umum ya, ini buat teman-teman kalau pengen nih, misal aku agak malu nih Mas tampil di depan umum, pengen banget gitu loh bisa pede gitu. Jangan bosen untuk kalian ikut yang namanya ajang perlombaan dan lain-lain. Otomatis kan kalau ajang perlombaan kan kita tampil di depan umum tuh Mas. Dan sering-seringlah ngomong di depan cermin gitu. Ini untuk buat yang pengen belajar public speaking juga sih kalau itu. Betul. Sering tampil di cermin ya. Wajahku di depan cermin. Aduh, wajahku banyak jerawat. Itu penting juga. Gitu sih Mas. Oke, siap. Pokoknya tips buat teman-teman sih yang pengen tampil pede tampil di depan umum, cintai diri kalian. Be yourself, jadi diri sendiri. Oke, siap. Terus gini Mas, ketika teman-teman yang mungkin nanti akan mencoba untuk merambah ke dunia entertain gitu, pasti kan kadang-kala pernah nggak sih Mas Rian itu ketika tampil gitu kan, terus ternyata malah garing banget ya, gitu kan, pesertanya ternyata nggak hidup banget, nggak terasa hidup. Itu bagaimana sih, kayak beberapa kali saya tuh lihat kayak pembicara atau teman-teman yang ke depan ngomong gitu garing gitu, krik gitu, jadi nggak menyenangkan gitu kan. Itu gimana? Pernah nggak ngalamin seperti itu? Pernah banget, ya, pernah banget. Jadi waktu itu kayak
kan biasanya kalau untuk kayak gitu pas sesi door prize ya Mas ya, seru-seruan gitu. Pernah banget dari audiensnya tuh nggak bisa diajak untuk kerja sama gitu. Oh iya. Jadi mereka udah kayak, kita udah kayak, hey gini gitu. Mereka cuman krik. Jadi kayak garing banget gitu. Oke. Cuman itu sekali 2 kali aja sih. Cuman selebihnya kalau misal pengen nih, aku pengen dapat mencairkan suasana gitu. Sering-seringlah latihan dan sering-seringlah nonton video dagelan. Nah, kalau yang sekarang lagi hits kan yang itu Mas, You Break My Heart, Break My Heart gitu kan. Ya itu bisa jadi bahan untuk kalau pengen ngomong di depan umum dan biar bisa semua ketawa gitu, cair suasana gitu. Oke. Ya pokoknya sering-sering nonton konten-konten lucu itu. Oke. Berarti seperti yang pertama tadi kita sering-sering kayak latihan ya. Terus ketika ada kayak coba di panggung gitu sering-sering ambil saja kesempatan itu ya. Betul. Terus tadi gini Mas. Pastikan ketika sampai ke titik ini itu kan ini luar biasa ya. Oke, kalau mohon maaf sekali, pernah nggak sih mengalami sampai titik yang paling bawah? Nerima kayak insight, cuma segini ya, padahal saya sudah berjam-jam ya kayak gitu, pernah nggak? Pernah banget. Waktu itu event sama teman-teman gue, makanya itu ya kita samarkan. Pokoknya pernah event dan aku di job buat nge-MC waktu itu adalah lomba mewarnai anak-anak kayak gitu. Ya dari kurang lebih jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Nah, aku pikirnya udah kayak yang temanku, nanti itu ya pokoknya fee-nya nggak gede, intinya kan sama teman. Oke, nggak apa-apa. Mikirku kalau sama teman ya minimal 200, 250 gitu kan. Itu nggak. Itu waktu itu di amplop, aku masih inget banget, cuma dikasih 20.000 tok. 6 jam? Wow. 20.000. Aku sampai kayak gini. Lebih baik saya kembalikan gitu. Kayak ya Allah. Gitu. Dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore masih inget banget. Dan itu di amplop. Maksudnya nggak usah di amplop gitu loh. Kalau cuma 20.000 gitu. Tapi itu sebagai itu sih pengalaman juga gitu. Yang pastinya kan kalau dalam dunia entertainment kan tidak melulu bahagia ya Mas. Pasti ada suka dukanya juga gitu. Oke. Pernah juga sih Mas ya, masuk gini. Kita kembali ke Pak tadi ya. Kadang kan memang ketika kita posisi kayak dibully gitu kan pembuktian itu harus benar-benar kita kuatkan diri kita sendiri. Nah sekarang saya ingin tanya Mas Aryan. Dulu ketika orang-orang yang bully itu, ketika Mas Aryan sekarang sudah sampai titik ini gitu kan, gimana respon mereka kalau boleh tahu? Respon mereka udah nggak pernah berani untuk membuli. Oke. Tidak pernah berani untuk mengejudge apapun. Pokoknya tidak pernah berani berkata sedikit pun yang jelek-jelek di depan saya. Kalau dulu pernah sempat yang masih ingat banget tuh dibully kayak, kamu tuh sekolah akuntansi tuh mau jadi apa gitu loh, mau jadi bank detail dan lain-lain. Terus kamu tuh gini, kamu cowok gini gitu kan. Cuman sekarang alhamdulillah dengan Allah sudah menunjukkan bahwa anak ini tuh udah saatnya buat saya angkat nih gitu kan, buat saya angkat derajatnya, buat biar sebagai pembuktian buat orang-orang yang membuli itu. Dan alhamdulillah sekarang mereka udah nggak pernah berani membuli. Pernah juga yang paling saya ingat adalah kamu tuh ikut lomba nyanyi, kamu pengen jadi penyanyi, itu tangeh golamun, tahu kan tangeh golamun? Bisa diartikan Mas? Nggak akan mungkin, mustahil gitu. Mustahil, kamu nggak akan mungkin bisa menjadi seorang penyanyi gitu loh. Tapi ya emang nggak jadi penyanyi, akhirnya jadi MC kan gitu. Yang penting sama-sama di dunia entertainment. Siap. Nggak salah sih sebenarnya yang membeli saya itu. Betul. Berarti kan sebenarnya ketika bullying itu bisa kita ambil positifnya juga bisa kita ambil negatifnya, ya tergantung kita saja. Betul. Dan pastinya proses itu nyata. Oke, proses itu nyata, Insya Allah. Oke. Mas Rian, ini ada pertanyaan gitu ya. Jadi pastikan ketika dinamika kehidupan kan luar biasa ya. Pastikan ada kayak di titik benar-benar itu titik paling bawah dan itu sudah kita lewati. Bisa mungkin diceritakan Mas yang sekiranya kalau saya disuruh balik mengulang ke masalah itu saya nggak mau lagi misalnya gitu. Oke. Ada nggak sih? Terkait perjuangan ya Mas ya. Perjuangan itu ya dari kecil dibully itu. Terus habis itu pernah yang paling perjuangan banget itu waktu sekolah dulu sih gitu loh. Sekolah dulu ketika nggak punya motor sama sekali, nebeng sama temen, sampai pernah ditinggal sama temen waktu pulang. Karena saya kan waktu SMA ikut kegiatan OSIS gitu. Pernah ditinggal dan akhirnya saya jalan kaki dari SMK 1 sampai ke Margosari, ke rumah mas saya. Kayak gitu. Terus pernah juga jalan kaki
kaki, habis itu ada yang nganterin, udah saya anterin sampai rumah kayak gitu. Itu pokoknya perjuangan banget. Terus kayak tiba-tiba motor macet di tengah jalan gitu. Ada juga waktu itu kan masih pakai motor yang butut, motor lawas banget gitu kan. Waktu PKL masih ingat banget, ada satpamnya tuh bilang gini, kamu anak muda kok mau sih pakai motor kayak gini gitu. Mosok nggak minta sama orang tuamu gitu, motor yang lebih bagus gitu. Terus aku bilang, ya masalahnya orang tua saya nggak mampu Pak buat beliin. Ada yang ini ya udah saya bersyukur gitu. Itu sih yang penting adalah bersyukur sampai waktu perjuangan banget kalau menuju ke sekarang itu waktu lulus SMA di radio. Pernah waktu itu kan saya siarannya tuh pagi. Jam 4 pagi itu berangkat dari rumah, siaran jam 5 pagi kan. Nah itu pernah motor lampu nggak nyala. Mencoba pinjam ke sekitar, entah ke tetangga dan lain-lain, itu nggak ada yang meminjamkan sama sekali gitu. Terus habis itu pernah juga lagi berangkat siaran, tiba-tiba jatuh di tengah jalan. Habis itu ya udah bangkit sendiri, jadi jatuh bangun aku kayak gitu Mas. Oh gitu ya Bang. Lanjut. Kayak gitu. Terus sama perjuangannya adalah intinya waktu zaman SMA sama siaran itu sih yang bener-bener waktu itu pengen makan aja nggak bisa gitu. Maksudnya pengen jajan ya Mas ya, lebih tepatnya. Makan bisa, cuman pengen jajan gitu. Terus habis itu kayak motor nggak bisa beli gitu. Pernah waktu itu masih ingat banget ngomong sama ibu kan tinggal ibu nih kan, ngomong sama ibu, aku pengen deh beli motor yang bagus biar kayak teman-temannya gitu kan. Nah si ibu bilang nggak bisa gitu loh, karena nanti setorannya siapa yang nyetorin dong? Ibu juga nggak punya uang gitu, ibu juga nggak kerja gitu kan. Terus habis itu ya udah, akhirnya pakai motor seadanya. Alhamdulillah sekarang kalau pengen beli motor, pengen beli apa juga, alhamdulillah bisa gitu. Itu sih yang paling bersyukur banget gitu Mas dalam hidup. Saya juga bangga loh lihat kamu Mas, Insya Allah. Tahu banget ya perjalanan saya waktu SMA saya dulu. Tahu betul, karena saya tuh betul ketika dulu masih SMA gitu kan, ketika saya ngumpulkan mentoring kayak gitu, memang bakat itu sudah muncul sebenarnya. Saya lihat kayak itu bakatnya udah muncul memang. Oh ternyata sampai ini, kayak saya masih ingat ketika kayak kemarin pas di acara pernikahan saya lihat Mas Rian kayak gitu, itu di hati saya bangga banget loh, itu banget. Wah ternyata Beasalism sampai ke titik ini loh, luar biasa. Selamat sekali Mas Rian, Masya Allah sampai di titik ini. Pokoknya bantu Lazismu juga lah, Siap. untuk bisa mengembangkan ini ya, harapannya kan makin manfaat bagi banyak orang. Sebelum kita tutup, Mas Rian mungkin ada pesan-pesan buat sobat Lazismu. Pesan-pesan buat kalian semuanya yang lagi nonton ini, terutama buat kaula muda ya. Betul. Percayalah pada proses gitu loh. Kalau memang kalian sekarang belum punya apa-apa, percayalah. 5 tahun, 10 tahun ke depan, kalau kalian mau berusaha, kalian terus berdoa, kalian berharap sama Allah, itu udah pasti kalian bisa mencapai apa yang kalian inginkan. Dan jangan pernah berhenti untuk bersyukur, karena bersyukur itu akan membuat hidup jauh lebih bahagia kan Mas. Dan pastinya juga jangan pernah insecure gitu sih. Percaya pada proses. Keren. Tidak hanya MC, ternyata sekarang jadi motivator juga ya. Amin ya. Sobat podcastmu, jangan lupa subscribe juga, klik loncengnya dan share. Jadi harapannya kita konten ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Gitu saja Mas Rian, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Mas Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismu.